Football Lovers, kembali lagi di channel kesayangan kita, Prediksi History Apple, di mana pada prediksi kali ini kita akan mencoba membahas 5 laga yang akan bermain pada tanggal 25 September sampai dengan tanggal 26 September 2021. Di mana pada laga kali ini kita ambil pada Liga Premier Inggris. Sebelum kita masuk ke prediksinya, buat football lovers yang lagi mencari betting online terpercaya dan teraman, saya perkenalkan Jiwa Bola. Situs teraman dan terpercaya, dijamin berapapun WD-nya akan langsung dibayarkan oleh Jiwa Bola. Jadi tunggu apa lagi, langsung saja daftar di Jiwa Bola. Untuk link daftarnya sudah saya sematkan di kolom komentar di bawah. Dan tanpa berlama-lama langsung saja kita menuju pada pertandingan yang pertama. Di mana pada pertandingan yang pertama ada klub dari Leeds versus West Ham. Di mana jika kita berbicara mengenai perform dari kedua klub ini, di mana pada pertandingan terakhir Leeds away ke kandangnya Fulham. Leeds menang dengan skor tipis yaitu 1-0. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, Leeds mengoleksi 2 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang, dan 1 kali kekalahan. Sedangkan jika kita melirik di tim sang lawan di mana ada West Ham, di mana pada pertandingan terakhir West Ham away ke kandangnya Manchester United. West Ham menang dengan skor tipis yaitu 1-0, dan untuk 5 pertandingan terakhir, West Ham mengoleksi 2 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang, dan 1 kali menelan kekalahan. Sedangkan jika kita berbicara mengenai pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana pada pertemuan terakhir West Ham menang dengan skor 2-0 atas Leeds. Dan untuk 5 pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana West Ham mengoleksi 2 kali kemenangan, 1 kali kemenangan untuk Leeds, dan 2 kali meraih hasil imbang. Nah, itu dia mengenai pertemuan terakhir dan pertandingan terakhir dari kedua klub ini. Setelah saya mengamati kembali kekuatan dari kedua klub ini, maka saya lebih memegang West Ham dengan bermain di nilai handicap 0-0. Dan untuk prediksi skornya kemungkinan akan berakhir dengan skor 2-1. Nah, itu dia mengenai pertandingan yang pertama. Selanjutnya kita menuju ke pertandingan yang kedua. Di pertandingan yang kedua ada klub dari Leicester City versus Burnley, di mana jika kita mencoba membandingkan perform dari kedua klub ini, di mana pada pertandingan terakhir Leicester City away ke kandangnya Millwall, Leicester City menang dengan skor 2-0, dan untuk 5 pertandingan terakhir Leicester City meraih 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan, dan 1 kali meraih hasil imbang. Sedangkan jika kita melirik di tim sang lawan di mana ada Burnley, di mana pada pertandingan terakhir Burnley bermain di kandangnya sendiri, menang dengan skor 4-1 atas Rochdale. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, Burnley mengoleksi 2 kali kemenangan, 2 kali menelan kekalahan, dan 1 kali hasil imbang. Sedangkan jika kita berbicara mengenai pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana pada pertemuan terakhir Burnley bermain di kandangnya sendiri melawan Leicester City, meraih hasil imbang dengan skor 1-1. Dan untuk 5 pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana Leicester City mengoleksi 3 kali kemenangan, 1 kali kemenangan untuk Burnley, dan 1 kali meraih hasil imbang. Itu dia mengenai pertemuan terakhir dan pertandingan terakhir dari kedua klub ini. Setelah saya mempertimbangkan kembali kekuatan dari kedua klub ini, maka saya lebih memegang Leicester City dengan memberi 3/4 bola di nilai Asian handicapnya. Dan untuk prediksi skornya kemungkinan akan berakhir dengan skor 2-1. Itu dia mengenai pertandingan yang kedua. Selanjutnya kita menuju pada pertandingan yang ketiga. Di pertandingan yang ketiga ada klub dari Chelsea versus Manchester City, di mana jika kita melihat perform dari kedua klub ini, di mana pada pertandingan terakhir Chelsea bermain di kandangnya sendiri, menang dengan skor 2-1 atas Aston Villa. Dan untuk 5 pertandingan terakhir Chelsea mengoleksi 4 kali kemenangan dan meraih 1 kali hasil imbang. Sedangkan jika kita melirik di tim sang lawan di mana ada Manchester City, di mana pada pertandingan terakhir Manchester City bermain di kandangnya sendiri, menang dengan skor 6-1 atas Wycombe. Dan untuk 5 pertandingan terakhir,
Manchester City mengoleksi 4 kali kemenangan dan 1 kali meraih hasil imbang. Nah, sedangkan jika kita melihat pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana pada pertemuan terakhir Chelsea menang dengan skor tipis yaitu 1-0. Dan untuk 5 pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana Chelsea mengoleksi 4 kali kemenangan dan 1 kali kemenangan untuk Manchester City. Nah, itu dia mengenai pertemuan terakhir dan pertandingan terakhir dari kedua klub ini. Setelah saya mengamati kekuatan dari kedua klub ini, maka saya lebih memegang Chelsea dengan menahan 1/4 bola di nilai Asian Handicap-nya. Dan untuk prediksi skornya, kemungkinan kedua klub ini akan berakhir dengan skor imbang yaitu 1-1. Nah, itu dia mengenai pertandingan yang ketiga. Selanjutnya kita menuju pada pertandingan yang keempat. Untuk pertandingan yang keempat ada klub dari Everton versus Norwich, di mana jika kita mencoba melihat perform dari kedua klub ini, di mana pada pertandingan terakhir Everton away ke kandangnya Queen's Park Rangers, Everton harus berlapang dada menerima kekalahan dengan skor 2-3. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, Everton mengoleksi 3 kali kemenangan dan menelan 2 kali kekalahan. Sedangkan jika kita melirik di tim sang lawan di mana ada Norwich, di mana pada pertandingan terakhir Norwich bermain di kandangnya sendiri, harus berlapang dada menerima kekalahan dengan skor 0-3 atas Liverpool. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, di mana Norwich meraih 1 kali kemenangan dan menelan 4 kali kekalahan. Nah, sedangkan jika kita berbicara mengenai pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana pada pertemuan terakhir Everton menang dengan skor tipis 1-0 atas Norwich. Dan untuk 5 pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana Everton mengoleksi 2 kali kemenangan dan 2 kali kemenangan untuk Norwich dan 1 kali meraih hasil imbang. Itu dia mengenai pertemuan terakhir dan pertandingan terakhir dari kedua klub ini. Setelah saya mengamati kembali kekuatan dari kedua klub ini, maka saya lebih memegang Everton dengan memberi 3/4 bola di nilai Asian Handicap-nya. Dan untuk prediksi skornya kemungkinan akan berakhir dengan skor 2-0. Itu dia mengenai pertandingan yang keempat. Selanjutnya kita menuju pada pertandingan yang kelima. Di pertandingan yang kelima ada klub dari Manchester United versus Aston Villa. Berbicara mengenai perform dari kedua klub ini, di mana pada pertandingan terakhir Manchester United bermain di kandangnya sendiri, harus berlapang dada menerima kekalahan dengan skor 0-1 atas West Ham. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, di mana Manchester United mengoleksi 3 kali kemenangan dan menelan 2 kali kekalahan. Sedangkan jika kita melirik di tim sang lawan di mana ada Aston Villa, di mana pada pertandingan terakhir Aston Villa away ke kandangnya Chelsea, Aston Villa harus menelan pil pahit kekalahan dengan skor 1-2. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, Aston Villa meraih 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan dan 1 kali meraih hasil imbang. Sedangkan jika kita melihat pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana pada pertemuan terakhir Manchester United menang dengan skor 3-1 atas Aston Villa. Dan untuk 5 pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana Manchester United mengoleksi 3 kali kemenangan, 1 kali kemenangan untuk Aston Villa dan 1 kali meraih hasil imbang. Itu dia mengenai pertemuan terakhir dan pertandingan terakhir dari kedua klub ini. Setelah kita sama-sama melihat kekuatan dari kedua klub ini, maka saya lebih memegang Manchester United dengan memberi 1 bola di nilai Asian Handicap-nya. Dan untuk prediksi skornya kemungkinan akan berakhir dengan skor 2-0. Nah, itu dia Football Lovers mengenai 5 laga yang akan bermain pada tanggal 25 September sampai dengan tanggal 26 September 2021. Kembali lagi saya ingatkan, ini hanyalah sebuah prediksi. Bisa benar dan bisa juga salah. Bagi football lovers yang sudah dapat prediksinya, langsung saja pasang di Jiwa Bola. Itu dia untuk prediksi kali ini. Saya prediksi History Apple pamit dan terus ikutin video kita selanjutnya dan salam olahraga.